Mertua angkuh dan sombong itu tak tahu kalau omsetku bisa untuk beli jet pribadi. Aku bungkam mulut mertua angkuh dan suka menghina. Kehidupan pernikahan Alia seakan-akan terbelenggu oleh sikap mertua yang angkuh dan selalu merendahkannya. Mertua Alia, Ibu Kartika, selalu memandang rendah pekerjaan Alia sebagai pengusaha muda dan tak pernah percaya akan kesuksesannya. Setiap hari, hinaan terlontar dari mulut Ibu Kartika, membuat Alia tampak lemah di mata keluarga. Namun, yang tidak diketahui oleh sang mertua adalah bahwa omset bisnis Alia telah meroket hingga cukup untuk membeli jet pribadi. Dalam diam, Alia menahan sakit hati dan bekerja lebih keras. Hingga akhirnya, tibalah hari di mana Alia membungkam mulut Ibu Kartika dengan kekayaannya yang tak terbantahkan. Alih-alih berdebat, Alia memilih cara elegan untuk memperlihatkan siapa dirinya sebenarnya. Ketika kesombongan mertua mencapai puncaknya, Alia memberi kejutan yang membuat keluarga terpana. Kini, bukan Alia yang meminta pengakuan, tapi mertua yang justru tak mampu berkata apa-apa. Alia menunjukkan bahwa kesabaran dan kerja kerasnya adalah senjata paling mematikan untuk membungkam hinaan. Tak ada lagi ruang bagi kesombongan di antara mereka, hanya kekaguman yang tertinggal. Siapa yang setuju kalau karma datang dengan cara yang indah? Like kalau kamu juga pernah punya mertua sombong. Komen di bawah. Apa yang akan kamu lakukan kalau berada di posisi Alia? Share your thoughts. Subscribe untuk kisah-kisah inspiratif yang membuktikan bahwa kesabaran dan kerja keras selalu berbuah manis. Sebelum masuk ke dalam ceritanya, jangan lupa absen dulu Bunda. Bunda semua dari daerah mana? Bagi yang sudah subscribe semoga rezekinya lancar, amin. Namaku Alia, seorang perempuan yang dilahirkan dari keluarga sederhana namun penuh kasih sayang. Sejak kecil, aku diajarkan oleh orang tuaku bahwa hidup adalah tentang perjuangan dan keyakinan. Keluargaku mungkin tidak bergelimang harta, tapi mereka memberikan fondasi yang kuat, pendidikan, etika, dan ketekunan. Berkat semua itu, aku tumbuh menjadi seseorang yang percaya bahwa dengan kerja keras dan tekad, segalanya mungkin tercapai. Aku menikah dengan seseorang yang kucintai, Ardi, lelaki yang awalnya kuanggap sebagai sosok yang akan selalu mendukung dan berdiri di sampingku. Namun, ada satu tantangan besar dalam hidupku yang baru mulai terasa setelah pernikahan kami, yaitu Ibu Kartika, mertuaku. Sejak awal pertemuan, aku bisa merasakan ketidaksukaannya yang tajam. Baginya, aku hanyalah perempuan biasa yang tidak pantas berdampingan dengan putranya. Mertuaku selalu memandang rendah segala yang kulakukan. Ia angkuh, keras kepala, dan seakan tak pernah lelah mencariku celah untuk merendahkanku. Setiap kali aku datang berkunjung atau saat kami bertemu di acara keluarga, ada saja kata-kata pedas yang dilontarkannya. Meskipun aku sudah memiliki bisnis yang berkembang, bagi beliau, aku hanyalah seorang istri yang dianggap tak berharga. Namun, di balik hinaan itu, aku tidak menyerah. Di hadapan mereka, aku mungkin terlihat tenang dan mengangguk dalam diam. Tapi dalam hati, aku menyimpan semangat besar untuk membuktikan diri. Bisnis onlineku yang awalnya kecil, kembang kempis, kini mulai membuahkan hasil. Aku tidak pernah memamerkan hasil kerja kerasku kepada keluarga suamiku, terutama kepada mertuaku, karena aku tahu, satu-satunya cara terbaik untuk merespon mereka bukanlah dengan kata-kata, melainkan dengan pencapaian nyata. Hari-hariku dihabiskan di balik layar komputer, merancang strategi, dan bertemu klien. Perlahan namun pasti, omset bisnis yang kubangun dengan tangan sendiri mulai menanjak. Namun, di mata mertuaku, aku masih dianggap tidak punya apa-apa. Hinaan-hinaannya terus menghantamku seperti badai yang tak henti-henti, tapi itu tak membuatku gentar. Sebaliknya, aku justru semakin gigih untuk mencapai sesuatu yang jauh lebih besar,
sesuatu yang akan membuat beliau tak lagi meremehkanku. Alia, perempuan macam kamu ini bisanya cuma ngurus dapur. Mana mungkin sukses, ucapnya suatu hari, saat kami sedang makan malam bersama di rumahnya. Aku hanya tersenyum tipis sambil menahan keinginan untuk membalas, karena bagiku waktu akan menjawab semuanya. Inilah kisahku, kisah tentang seorang perempuan yang diremehkan, tapi perlahan bangkit dan meraih kesuksesan dengan cara yang tak pernah diduga siapapun. Dan satu hal yang pasti, kesuksesanku tidak hanya akan membungkam hinaan, tetapi juga membuat semua orang terkejut, terutama Ibu Kartika. Hidupku berjalan seperti biasa, atau setidaknya seperti yang terlihat dari luar. Ardi, suamiku, tetap menjadi sosok yang penuh perhatian dan penyayang. Namun, di sisi lain, bayang-bayang mertuaku, Ibu Kartika, selalu ada di setiap langkahku. Meski tak pernah ada pertengkaran besar di antara kami, hinaan-hinaannya seperti jarum halus yang perlahan tapi pasti meresap ke dalam batinku. Setiap kali aku dan Ardi berkunjung ke rumahnya, ada saja komentar menyakitkan yang dilontarkan oleh Ibu Kartika. Pernah suatu ketika, di tengah makan malam keluarga, saat aku menceritakan sedikit tentang pekerjaanku, ia menanggapinya dengan tawa kecil yang sinis. "Ah, perempuan macam kamu kerja keras buat apa? Toh, semua itu ujung-ujungnya juga tidak seberapa. Laki-laki yang bertugas cari nafkah. Alia, bukan kamu. Lagi pula, kerja online? Memangnya bisa hidup dari itu? Itu cuma hobi, kan?" Hinaan itu meluncur mulus dari mulutnya, disaksikan oleh seluruh keluarga yang duduk di meja makan. Aku hanya tersenyum dan menelan semua kata-katanya dalam diam. Di hadapanku, Ardi menggenggam tanganku seakan memberi isyarat bahwa aku tidak perlu menanggapi ibunya. Tapi dalam hati, ada gelombang panas yang membakar. Tentu saja, aku bisa membalas. Aku bisa memberitahunya bahwa omset bisnisku sudah lebih besar dari yang ia bayangkan. Namun, aku memilih untuk diam. Bagiku, waktu akan membuktikan segalanya. Malam itu, setelah kami pulang, Ardi menenangkanku. "Kamu tahu ibu memang begitu, kan? Jangan terlalu diambil hati. Sayang, aku bangga sama kamu. Kamu hebat, Alia," katanya dengan penuh kasih. Aku tersenyum pahit. Ardi memang baik, tetapi kadang-kadang aku berharap ia lebih tegas kepada ibunya. Mungkin ia tidak benar-benar mengerti betapa tajamnya kata-kata Ibu Kartika bagiku, tapi aku berusaha untuk tetap tenang. Aku tahu, kepercayaan dirinya sebagai seorang ibu membuatnya merasa lebih tahu segalanya, tetapi suatu hari, ia akan melihat hasil kerja kerasku yang sebenarnya. Hari-hariku semakin sibuk dengan pekerjaanku. Bisnis online-nya sudah berkembang pesat, dan klien-klien besar mulai datang silih berganti. Aku membuka toko online di beberapa platform e-commerce terbesar, dan dalam waktu singkat, penjualanku meledak. Omsetku melonjak tajam, dan aku mulai berpikir untuk berekspansi lebih jauh. Namun, meski sukses secara finansial, aku tetap menjalani hidup dengan rendah hati. Aku tidak pernah memamerkan apapun, baik di depan mertua maupun keluarga suami. Di mata mereka, aku masih Alia yang sederhana, yang menjalani hidup seperti biasa. Suatu ketika, Ardi memberitahuku bahwa akan ada acara keluarga besar di rumah mertuaku. "Kita harus datang, sayang. Ini penting, semua keluarga besar akan ada di sana," katanya. Aku mengangguk. Meski jauh di dalam hati, aku tahu bahwa aku akan menghadapi serangan verbal yang lain dari Ibu Kartika. Tapi kali ini, aku datang dengan rencana yang berbeda. Aku merasa sudah waktunya untuk memberi sedikit kejutan. Hari acara itu tiba. Semua anggota keluarga besar Ardi berkumpul di rumah mertuaku. Di sana,
Suasananya ramai dengan tawa dan obrolan ringan. Ketika aku dan Ardi tiba, Ibu Kartika seperti biasa menyambut kami dengan senyum yang tipis. Senyumnya, bagiku, lebih terasa seperti tatapan penuh penghakiman. "Oh, Alia, kamu kelihatannya makin kurus. Jangan terlalu sibuk dengan pekerjaan online MU itu. Ya, ingat, seorang istri tugasnya melayani suami, bukan mencari uang sendiri," katanya, diselingi tawa kecil yang membuat beberapa keluarga ikut tersenyum. Aku hanya tersenyum lembut dan menahan diri. Tapi kali ini, aku sudah siap untuk melakukan sesuatu. Setelah beberapa waktu, ketika semua orang sudah berkumpul di ruang tamu, mertuaku mulai membanggakan keluarganya di hadapan para tamu. Ia berbicara tentang Ardi, tentang betapa bangganya ia memiliki putra yang sukses. Dan lalu seperti biasa, pembicaraan itu beralih kepada diriku. "Ya, menantu saya Alia ini bekerja online, tapi ya buat tambah-tambah uang saku saja," katanya dengan nada mengecilkan. Pada saat itulah, aku memutuskan untuk berbicara. "Ibu, saya sebenarnya ingin berbagi sedikit kabar baik hari ini. Saya baru saja menandatangani kontrak besar dengan klien internasional, dan omset bisnis saya sekarang sudah mencapai angka yang cukup untuk membeli jet pribadi, jika saya mau." Seketika ruangan itu hening. Semua mata tertuju padaku, termasuk Ibu Kartika yang tampak tercengang dengan senyum yang membeku di wajahnya. "Jet pribadi?" Salah satu saudara iparku mengulangi, masih tampak tak percaya. Aku mengangguk sambil tersenyum. "Iya, Ibu. Jadi, mungkin pekerjaan online saya tidak hanya sekadar hobi atau tambah-tambah uang saku. Ini adalah usaha yang sungguh-sungguh dan sudah membuahkan hasil lebih dari yang bisa kita bayangkan." Ibu Kartika hanya diam. Matanya melebar, tak mampu mengucapkan sepatah kata pun. Untuk pertama kalinya, aku melihatnya kehilangan kata-kata di hadapanku. Dan di saat itulah, aku tahu bahwa waktuku telah tiba. Tidak dengan amarah, tidak dengan kebencian, tapi dengan pencapaian yang nyata. Aku berhasil membungkam mulut mertuaku yang selama ini selalu meremehkanku. Sore itu, suasana di rumah mertuaku terasa berbeda. Setelah pengakuanku tentang kesuksesan bisnis yang kucapai, ada keheningan panjang yang meliputi ruangan. Semua mata terus memandang ke arahku, seolah menunggu penjelasan lebih lanjut. Namun aku tidak ingin memamerkan terlalu banyak. Bagiku, kata-kata sederhana sudah cukup untuk mengungkapkan apa yang perlu diketahui. Selebihnya, biarkan mereka mencerna kenyataan. Ibu Kartika masih terlihat terpaku. Senyumnya yang biasanya penuh keyakinan kini tergantikan oleh keterkejutan yang tak mampu ia sembunyikan. Perlahan, ia mulai tersadar dan mencoba merespon, tapi suaranya terdengar jauh lebih lemah daripada sebelumnya. "Oh, itu luar biasa, Alia. Aku tak menyangka bisnis kecilmu bisa mencapai hal sebesar itu." Ada getaran di suaranya. Ini pertama kalinya aku mendengar nada meragu dari Ibu Kartika, seseorang yang selalu merasa benar dan angkuh dalam setiap kata-katanya. Aku tersenyum lembut. Bukan senyum kemenangan, melainkan senyum yang penuh kepuasan karena akhirnya aku bisa berdiri sejajar dengannya tanpa perlu kata-kata kasar. "Alia memang hebat, Bu," tambah Ardi, suamiku. Ia meremas tanganku dengan bangga. Aku selalu percaya kalau Alia bisa melakukannya. Sore itu, tidak ada lagi hinaan atau sindiran dari Ibu Kartika. Seluruh percakapan beralih ke topik-topik lain yang lebih ringan. Meski aku bisa merasakan tatapan-tatapan penasaran yang terus menghujani diriku. Beberapa saudara ipar mulai bertanya tentang bisnisku, dan aku menjawab mereka dengan santai. Namun, mertuaku tetap diam. Sesekali, aku melirik arahnya, dan kulihat dia tampak resah, seakan sedang memikirkan sesuatu.
Hari-hari setelah kejadian itu terasa lebih tenang. Mertuaku tidak lagi sering menghubungi atau mengundang kami ke rumahnya seperti biasanya. Aku merasa sedikit lega karena setidaknya hinaan-hinaan itu berhenti. Namun di sisi lain, ada perasaan aneh yang mengganjal dalam hatiku. Apakah Ibu Kartika benar-benar berubah? Atau ini hanya ketenangan sebelum badai? Suatu pagi, saat aku sedang menyelesaikan laporan keuangan di rumah, teleponku berdering. Nama Ibu Kartika muncul di layar. Hatiku berdegup sedikit lebih cepat, karena aku tidak tahu apa yang akan ia katakan kali ini. "Halo, Bu," sapaku dengan nada netral. "Halo, Alia. Bisa kamu datang ke rumah sore ini? Ada yang ingin kubicarakan denganmu." "Sendirian saja, Ardi tidak perlu ikut," jawabnya dengan nada yang terdengar lebih lembut daripada biasanya. Aku terdiam sejenak. Permintaan untuk datang sendirian membuatku merasa sedikit cemas. Tapi aku menyanggupi. "Sore ini, Bu." "Baik, saya akan datang." Sore itu, aku tiba di rumah mertuaku. Suasana rumah terasa sepi, tak seperti biasanya. Tidak ada tamu, tidak ada saudara, hanya ada Ibu Kartika yang duduk di ruang tamu dengan secangkir teh di tangannya. Wajahnya tampak lebih tenang, meski ada ketegangan di balik matanya. "Alia, duduklah," katanya sambil mengisyaratkan kursi di hadapannya. Aku menurut. Jantungku berdetak lebih cepat dari biasanya, mencoba menebak apa yang akan dibicarakannya kali ini. Apakah ini tentang kejadian kemarin? Atau sesuatu yang lain? Ibu Kartika memandangku lama sebelum akhirnya berbicara. "Alia, aku ingin minta maaf." Kalimat itu seperti petir di siang bolong. Tidak pernah terlintas dalam pikiranku bahwa wanita seperti Ibu Kartika, yang selama ini selalu menganggap dirinya sempurna, akan mengucapkan kata-kata maaf kepadaku. Aku terpaku, tidak tahu harus merespon bagaimana. "Minta maaf, Bu?" ulangku perlahan, memastikan bahwa aku tidak salah dengar. Dia mengangguk. "Ya, aku sadar. Selama ini aku salah menilaimu. Aku terlalu angkuh. Mungkin karena aku terbiasa berpikir bahwa perempuan harus selalu mengandalkan suami, dan aku tidak pernah melihat potensimu yang sebenarnya. Tapi kemarin, setelah mendengar tentang kesuksesanmu, aku merasa sangat malu. Kamu membuktikan bahwa aku salah besar." Aku masih duduk dengan kaku, mencoba memproses apa yang baru saja kudengar. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah kubayangkan sebelumnya. Mertuaku yang selalu merendahkanku, sekarang dengan tulus meminta maaf. "Bu, saya tidak menyangka akan mendengar ini dari Ibu." "Terima kasih," jawabku akhirnya, berusaha menjaga nada suaraku tetap tenang. Dia tersenyum lemah. "Aku tidak ingin kita hidup dalam ketegangan terus-menerus. Alia, kamu sudah menjadi bagian dari keluarga ini, dan aku harus belajar menerima itu. Mungkin ini terlambat, tapi aku ingin kita bisa memulai lagi dengan lebih baik." Aku mengangguk. Meski hatiku masih sedikit waspada, aku merasa bahwa ini adalah langkah besar menuju perubahan. Dalam diam, aku berharap bahwa semua kata-kata ini benar adanya, dan tidak ada lagi konflik di masa depan. Namun, ada sesuatu dalam matanya yang membuatku merasa bahwa ini belum sepenuhnya selesai. Di balik permintaan maafnya, aku bisa merasakan bahwa Ibu Kartika masih menyimpan sesuatu yang belum diucapkan. Mungkin ini hanya awal dari perubahan yang lebih besar, atau mungkin ini adalah ketenangan sementara. Aku belum bisa memastikan. Tapi satu hal yang ku tahu pasti, aku sudah berada di jalur yang benar. Kini, posisiku di keluarga ini tidak lagi dipandang rendah. Tidak hanya karena aku telah membuktikan diriku,
tetapi juga karena aku telah menunjukkan bahwa aku mampu bertahan dan bangkit melawan segala rintangan. Ibu Kartika mungkin masih akan menjadi bagian dari perjalananku yang penuh lika-liku, tapi aku tidak akan pernah lagi membiarkan diriku dihancurkan oleh kata-kata atau perlakuannya. Perlahan, kami menyesap teh dalam keheningan, mencoba menemukan cara untuk memulai hubungan yang baru. Beberapa minggu berlalu sejak pertemuan terakhirku dengan Ibu Kartika, di mana ia mengucapkan kata-kata maaf yang begitu tak terduga. Awalnya, suasana di antara kami terasa lebih tenang. Tidak ada lagi sindiran atau komentar sinis seperti sebelumnya. Namun, aku tak bisa menghilangkan perasaan waspada yang terus menghantui. Bagaimanapun juga, sikap Ibu Kartika yang tiba-tiba berubah menjadi begitu ramah terasa tidak wajar. Suatu sore, saat aku sedang menyiapkan makan malam di dapur, telepon suamiku, Ardi, berdering. Aku melihat nama Ibu Kartika muncul di layar. Ardi menjawab telepon itu sambil duduk di ruang tamu, dan aku mendengarkan percakapan mereka dengan setengah telinga. Awalnya, percakapan itu tampak biasa, tentang rencana makan malam keluarga, tentang bisnis suami, hal-hal yang normal. Namun, satu kalimat yang diucapkan Ardi membuatku berhenti. Alia memang sudah sukses, tapi kita belum perlu meminjam uang darinya. Bisnis kita masih berjalan baik, kata Ardi dengan nada lembut tapi tegas. Aku terpaku. Ada sesuatu dalam nada suami yang membuatku merasa bahwa ini bukan pertama kalinya topik ini muncul. Perlahan, aku menyadari bahwa permintaan maaf Ibu Kartika mungkin bukan sekadar perubahan sikap tulus, melainkan ada sesuatu yang lebih besar di baliknya. Setelah Ardi menutup telepon, aku menghampirinya dengan hati-hati. Sayang, Ibu tadi bicara apa tentang uang? Tanyaku sambil memasang senyum tenang, meski di dalam hatiku penuh pertanyaan. Ardi terlihat agak terkejut. Mungkin tidak menyangka aku mendengar percakapan itu. Namun, ia segera tersenyum lembut dan menepuk punggung tanganku. Oh, tidak ada yang serius. Ibu hanya khawatir soal keuangan keluarga, dan sempat terpikir untuk meminjam uang darimu. Tapi aku sudah bilang padanya kalau itu tidak perlu. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba mencerna penjelasan Ardi. Namun, instingku mengatakan ada lebih banyak hal yang terjadi di balik semua ini. Bagaimana bisa Ibu Kartika, yang selalu merasa superior dan mandiri, tiba-tiba berpikir untuk meminjam uang dariku? Ini benar-benar tidak seperti dirinya. Meminjam uang dariku? Ulangku pelan, memastikan aku tidak salah dengar. Ardi mengangguk. Ya, tapi aku sudah meyakinkan ibu bahwa kamu tidak perlu terlibat. Bisnis keluarga mereka memang sedang agak lesu akhir-akhir ini, tapi aku yakin itu hanya sementara. Aku mengangguk perlahan, tetapi pikiran-pikiranku mulai berputar. Apakah ini alasan sebenarnya di balik perubahan sikap Ibu Kartika? Apakah permintaan maafnya hanyalah bagian dari rencana untuk mendekatiku agar dia bisa memanfaatkan kesuksesanku? Beberapa hari kemudian, kecurigaanku semakin menguat. Ibu Kartika mengundangku makan siang di sebuah restoran mewah. Hal ini jarang sekali terjadi, karena biasanya dia hanya mengundang kami sekeluarga. Kali ini, ia ingin bertemu denganku sendirian. Aku datang ke restoran itu dengan hati-hati. Saat aku tiba, Ibu Kartika sudah duduk di meja, tampak anggun dengan pakaian mahalnya. Senyumannya tampak hangat, tetapi aku bisa merasakan ada sesuatu yang berbeda. Terima kasih sudah mau datang, Alia, katanya begitu aku duduk. Aku tahu kita sempat memiliki hubungan yang kurang baik sebelumnya, tapi aku benar-benar ingin kita bisa memperbaiki semuanya. Aku tersenyum tipis. Tentu saja, Bu. Saya juga berharap hubungan kita bisa lebih baik. Selama beberapa menit,
Kami berbicara tentang hal-hal ringan, keluarga, bisnis, hingga rencana liburan. Namun, di tengah percakapan, Ibu Kartika tiba-tiba mengubah topik. "Alia, aku ingin membicarakan sesuatu yang agak serius," katanya sambil menatapku dalam-dalam. "Seperti yang kamu tahu, bisnis keluarga kami sedang sedikit bermasalah. Kami mungkin perlu bantuan untuk mempertahankan aset kami. Dan aku pikir, mungkin kamu bisa membantu." Aku terdiam. Inilah momen yang kutunggu. Akhirnya, alasan dibalik perubahan sikapnya muncul ke permukaan. Ternyata benar, semua ini tentang uang. "Saya paham, Bu. Tapi maksud Ibu dengan bantuan itu seperti apa?" tanyaku, mencoba tetap tenang meski hatiku mulai bergejolak. Ibu Kartika menarik napas dalam-dalam, lalu berkata, "Kami membutuhkan suntikan modal, Alia. Hanya sementara, sampai situasi stabil. Aku tahu kamu sukses besar dengan bisnis online MU. Dan, yah, kupikir keluarga harus saling membantu, bukan?" Kata-katanya terdengar halus. Namun aku bisa merasakan ada tekanan halus di baliknya. Aku tersenyum tipis, meski di dalam hati aku merasa kecewa. "Bu, saya sangat menghormati Ibu dan keluarga, tapi masalah keuangan keluarga adalah urusan pribadi yang harus diselesaikan sendiri. Saya memang sukses, tapi itu bukan berarti saya bisa begitu saja memberikan modal tanpa pertimbangan matang," jawabku tegas. Meski nada bicaraku tetap lembut. Wajah Ibu Kartika berubah seketika. Senyumnya menghilang, digantikan oleh ekspresi yang lebih serius dan sedikit kecewa. "Alia, kamu tidak akan membiarkan kami jatuh, kan?" tanyanya dengan nada lebih tajam. "Aku minta tolong sebagai mertua, sebagai bagian dari keluargamu." Aku menatapnya, mencoba mencari jawaban yang tepat. Namun, dalam hatiku, aku tahu bahwa aku tidak bisa membiarkan diriku dimanfaatkan. Kesuksesanku adalah hasil kerja kerasku sendiri, dan aku tidak akan menyerahkannya begitu saja, bahkan kepada keluargaku sendiri. "Maaf, Bu," kataku akhirnya. "Tapi ini adalah sesuatu yang harus diselesaikan oleh keluarga Ibu sendiri. Saya tidak bisa membantu dalam hal ini." Ibu Kartika terdiam. Wajahnya tegang, dan aku bisa merasakan kemarahan yang berusaha ia kendalikan. Namun, kali ini, aku tidak merasa gentar. Untuk pertama kalinya, aku merasa sepenuhnya berdiri di atas kakiku sendiri, tanpa perlu merasa inferior di hadapan mertuaku. "Saya harus pergi, Bu. Terima kasih untuk makan siangnya," tambahku sambil bangkit dari kursi. Saat aku berjalan keluar dari restoran itu, aku tahu bahwa hubungan kami mungkin tidak akan pernah kembali seperti semula. Namun, kali ini, aku tidak peduli. Aku telah membuktikan bahwa aku bisa berdiri sendiri, dan aku tidak akan pernah membiarkan siapapun merendahkanku lagi, bahkan mertuaku sendiri. Setelah pertemuan di restoran itu, aku tahu hubungan dengan Ibu Kartika akan semakin dingin. Benar saja, beberapa hari kemudian, Ardi mulai sering pulang dengan wajah kusut. Ketika kutanya, ia hanya berkata bahwa ada masalah di kantor. Tetapi aku tahu pasti masalah itu bukan hanya tentang pekerjaan. Aku tak ingin mendesaknya, tetapi perasaan gelisah mulai merayap dalam pikiranku. Satu malam, Ardi akhirnya membuka percakapan. Kami sedang duduk di ruang keluarga setelah makan malam, dan tiba-tiba Ardi menghela napas panjang. "Alia, ada yang ingin aku bicarakan," katanya, dengan nada yang lebih serius dari biasanya. Aku menoleh dan menatapnya dengan penuh perhatian. "Apa yang terjadi, sayang?" Ardi tampak ragu sesaat sebelum melanjutkan. "Ini tentang Ibu. Aku tahu kamu mungkin tidak akan suka mendengarnya, tapi aku tidak bisa menyembunyikannya lebih lama lagi."
Aku menegakkan tubuhku, bersiap untuk mendengar apapun yang akan dikatakannya. Ibu sedang dalam masalah besar. Bisnis keluarga benar-benar diambang kebangkrutan, katanya. Matanya terlihat lelah. Aku sudah mencoba membantu semampuku, tapi ibu ingin lebih. Dia berharap kamu bisa memberikan pinjaman besar untuk menyelamatkan perusahaan. Jantungku berdegup lebih cepat. Aku sudah menduga bahwa masalah keuangan Ibu Kartika lebih serius daripada yang pernah ia akui. Tetapi mendengar kenyataan ini langsung dari Ardi membuat hatiku bergejolak. Aku sudah bilang kepada ibu kalau kita tidak bisa meminjamkan uang sebanyak itu. Aku tahu kamu sudah bekerja keras untuk meraih kesuksesanmu sendiri, dan aku tidak ingin membebanimu dengan masalah keluargaku. Lanjut Ardi dengan nada bersalah. Aku merasakan kehangatan di hatiku mendengar Ardi berkata demikian. Dia benar-benar peduli dengan keputusanku dan menghargai usahaku. Namun, aku juga tahu bahwa ini bukan masalah yang bisa diabaikan begitu saja. Apa yang ibu katakan setelah kamu menolak permintaannya? Tanyaku, mencoba memahami situasi lebih dalam. Ardi terdiam sejenak, lalu melanjutkan. Dia marah. Sangat marah. Dia bilang aku tidak menghormatinya sebagai anak dan suami karena tidak memihaknya. Tapi aku hanya ingin melindungi kita. Alia, aku tidak ingin kita terjebak dalam masalah yang seharusnya bukan tanggung jawab kita. Hatiku terasa berat. Aku bisa membayangkan betapa sulitnya posisi Ardi saat ini, di antara kesetiaan kepada keluarganya dan komitmennya kepada kami. Namun, satu hal yang pasti, aku tidak akan membiarkan siapapun, termasuk Ibu Kartika, merusak apa yang telah kami bangun bersama. Apa yang akan kamu lakukan sekarang? Tanyaku lembut, mencoba menenangkan pikiranku yang bercampur aduk. Aku tidak tahu, Alia, jawabnya dengan jujur. Aku ingin membantu ibu, tapi aku juga tahu ini tidak adil bagimu. Aku bingung. Aku menggenggam tangannya erat. Kamu tidak perlu merasa bersalah. Kamu sudah melakukan yang terbaik. Dan soal pinjaman itu, aku tidak akan memberi uang sebesar itu untuk menyelamatkan bisnis yang bahkan aku tidak tahu bagaimana kondisinya. Ardi menatapku, matanya penuh dengan rasa syukur. Terima kasih, sayang. Aku tahu ini bukan situasi yang mudah bagi kita berdua. Keesokan harinya, aku memutuskan untuk menyelidiki lebih lanjut tentang kondisi bisnis keluarga Ardi. Aku menghubungi seorang teman lama yang bekerja di bidang keuangan, Rena, yang juga pernah memiliki hubungan bisnis dengan keluarga Ardi. Dengan nada hati-hati, aku meminta informasi tentang kondisi perusahaan keluarga mereka. Rena menjawab dengan cepat. Alia, aku tidak tahu apakah kamu sudah mendengar kabar ini, tapi perusahaan mertua kamu memang dalam kondisi buruk. Mereka sudah terbelit utang besar selama beberapa tahun terakhir, dan kabarnya mereka nyaris bangkrut sekarang. Hatiku semakin berdebar. Aku mencoba tetap tenang saat bertanya, apa ada yang bisa mereka lakukan untuk menyelamatkan perusahaan? Rena terdiam sesaat sebelum menjawab. Sejujurnya, tidak banyak. Mereka sudah terlilit utang dari beberapa bank besar. Dan jika mereka tidak bisa melunasinya dalam waktu dekat, kemungkinan besar aset perusahaan akan disita. Aku terdiam, mencerna informasi yang baru saja kudengar. Jadi, inilah alasan sebenarnya Ibu Kartika ingin mendekatiku dan meminta pinjaman. Bukan karena niat tulus untuk memperbaiki hubungan, tetapi demi menyelamatkan bisnis keluarganya yang diambang kehancuran. Setelah percakapan itu, aku duduk sendiri di ruang tamu, memikirkan semua hal yang terjadi. Perlahan, segalanya mulai masuk akal. Sikap Ibu Kartika yang mendadak berubah ramah, permintaan maafnya yang tiba-tiba, bahkan ajakannya untuk makan siang tempo hari,
Semua itu hanya bagian dari rencananya untuk membuatku terlibat dalam masalah keuangan keluarganya. Malam itu, aku dan Ardi berbicara lebih dalam lagi. Aku menjelaskan apa yang kutemukan dari Rena, dan Ardi terlihat semakin putus asa. Namun, aku tahu bahwa kami harus menghadapi ini dengan tegas. Ardi, aku tahu kamu merasa bersalah kepada ibu, tapi kita harus tegas dalam situasi ini, kataku pelan tapi tegas. Aku tidak akan memberikan uang itu, dan kamu juga tidak boleh memaksakan dirimu untuk menyelamatkan perusahaan mereka. Kita harus melindungi keluarga kita sendiri. Ardi mengangguk pelan. Kamu benar, Alia. Aku akan berbicara dengan ibu lagi, dan kali ini aku akan lebih tegas. Aku tidak bisa terus hidup di bawah bayang-bayang masalah mereka. Dan begitulah, kami memutuskan untuk menghadapi masalah ini bersama-sama. Ardi mengambil keputusan untuk menjauhkan diri dari tekanan keluarganya, dan aku mendukungnya sepenuhnya. Meski aku tahu bahwa hubungan kami dengan Ibu Kartika mungkin tidak akan pernah pulih seperti sebelumnya, aku merasa tenang karena tahu bahwa kami telah membuat pilihan yang benar. Kami telah membuktikan bahwa tidak ada yang bisa memanipulasi kami, bahkan orang yang paling dekat sekalipun. Hubungan kami dengan Ibu Kartika semakin meruncing sejak Ardi tegas menolak permintaan pinjaman besar yang ia ajukan. Sejak saat itu, suasana keluarga semakin dingin, terutama ketika kami harus bertemu dalam acara keluarga atau hari-hari besar. Ibu Kartika tidak lagi menyembunyikan rasa kesalnya, dan setiap kali bertemu, ia selalu melemparkan komentar pedas. Alia, kamu benar-benar beruntung menikah dengan anakku. Andai saja kamu sedikit lebih memahami pentingnya keluarga, mungkin kalian akan lebih sukses, katanya suatu kali dengan nada sinis saat acara kumpul keluarga. Aku hanya tersenyum datar, memilih untuk tidak memperpanjang masalah. Namun, amarah dalam diriku terus membara. Aku tahu Ibu Kartika tidak akan pernah berhenti mencoba meremehkanku. Suatu sore, beberapa minggu setelah kejadian itu, aku mendapat telepon dari Rena lagi. Kali ini suaranya terdengar lebih serius daripada sebelumnya. Alia, kamu tidak akan percaya apa yang aku dengar. Ibu Kartika sedang menyebarkan cerita bahwa kamu hanya seorang wanita oportunis yang memanfaatkan Ardi untuk kekayaan. Dia bilang kamu tidak peduli pada keluarga dan hanya ingin memperkaya dirimu sendiri, katanya cepat. Aku terdiam sejenak, merasakan darahku mendidih. Ini bukan pertama kalinya Ibu Kartika menyebarkan cerita buruk tentangku, tapi kali ini ia sudah kelewatan. Aku tahu bahwa sikap sinisnya selama ini hanyalah puncak gunung es, tapi mendengar bahwa dia mulai menyebarkan fitnah di luar keluarga membuatku semakin tidak bisa tinggal diam. Terima kasih sudah memberitahuku, Rena. Aku akan mengurus ini, jawabku dengan nada datar, berusaha menahan emosiku. Setelah telepon itu, aku duduk di ruang kerjaku, menatap layar komputer yang menyala. Selama ini, aku telah berusaha bersikap sabar dan menahan diri dari konflik dengan Ibu Kartika, tetapi kali ini berbeda. Dia sudah terlalu jauh. Aku segera memutuskan bahwa ini waktunya untuk membungkam semua omongan sinis Ibu Kartika. Aku menghubungi asisten pribadiku, Rani, dan mulai menyusun rencana besar. 2 minggu kemudian, aku mengadakan acara peluncuran produk terbaru dari perusahaan skincare milikku. Acara ini dihadiri oleh banyak orang penting dari berbagai industri, termasuk media. Acara berlangsung di sebuah ballroom mewah di Hotel Bintang 5, dan semua persiapan sudah dilakukan dengan sempurna. Aku berdiri di panggung, memberikan sambutan kepada para tamu undangan dan media yang hadir. Saat itu, aku melihat Ibu Kartika di antara para tamu. Dia hadir dengan wajah sinis, seolah menunggu kesempatan untuk mengkritikku. Namun, aku tetap tersenyum dan melanjutkan sambutanku dengan percaya diri.
Saya sangat bersyukur bisa berada di sini malam ini untuk meluncurkan produk terbaru kami. Ini adalah hasil kerja keras dari tim yang luar biasa, dan saya berharap ini akan menjadi tonggak baru bagi perusahaan kami, kataku dengan tegas, penuh percaya diri. Setelah sambutan, aku melangkah turun dari panggung dan berjalan menuju meja VIP tempat Ibu Kartika duduk. Aku tahu dia akan merasa terpojok dalam situasi ini, tapi itu memang tujuanku. Ibu, senang sekali bisa melihat Ibu hadir di acara penting ini, kataku sambil tersenyum, meskipun hatiku dingin. Ibu Kartika hanya mengangguk kecil, tanpa senyum. Tentu, Alia. Saya hanya ingin melihat sejauh mana kamu bisa bertahan. Komentar itu membuatku sedikit tersenyum sinis. Aku tidak akan menyerah begitu saja. Aku tahu dia mencoba merendahkanku di depan umum, tapi aku tidak akan memberinya kesempatan. Terima kasih, Ibu. Tapi seperti yang Ibu lihat, perusahaan ini berkembang pesat. Dan saya rasa kita semua tahu bahwa keberhasilan ini bukan datang dari kebetulan. Ini semua berkat kerja keras dan komitmen, jawabku dengan nada tenang namun menusuk. Ibu Kartika tampak terkejut mendengar jawabanku yang tegas. Oh, begitu? Jangan sampai kamu terlalu bangga, Alia. Ingat, kamu hanya berhasil karena menikahi anakku, katanya tajam. Aku menatapnya dengan senyum penuh arti, lalu mengeluarkan kartu trufku. Ibu, sebenarnya saya ingin berbagi satu hal lagi malam ini. Sebenarnya, omset perusahaan ini dalam beberapa tahun terakhir sudah cukup besar untuk, katakanlah, membeli jet pribadi. Tapi saya rasa, saya akan menggunakan uang itu untuk hal yang lebih penting. Wajah Ibu Kartika seketika berubah pucat. Aku tahu bahwa kata-kataku telah tepat sasaran. Jet pribadi? Gumamnya pelan, seolah tidak percaya. Aku mendekatkan diriku sedikit dan berkata dengan suara lebih rendah, cukup untuk dia dengar. Ibu selalu meremehkan saya, tapi sekarang saya ingin Ibu tahu, saya tidak lagi membutuhkan pengakuan dari siapapun. Bahkan tidak dari Ibu. Saya sudah cukup berhasil tanpa bantuan siapapun. Setelah mengatakan itu, aku tersenyum manis dan berjalan meninggalkannya. Aku bisa merasakan tatapan terkejut dari belakang, tetapi aku tidak peduli lagi. Ini adalah momen di mana aku membuktikan bahwa semua hinaan dan celaan tidak akan pernah menghentikanku. Malam itu, aku tidak hanya meluncurkan produk baruku, tetapi juga membungkam semua keraguan yang pernah diarahkan padaku, terutama dari Ibu Kartika. Kini, aku berdiri dengan kepala tegak, yakin bahwa apapun yang dikatakan orang lain, aku mampu mengatasi semuanya. Aku telah bekerja keras untuk sampai ke titik ini, dan tidak ada yang bisa menghentikanku. Ibu Kartika mungkin masih akan mencoba menjatuhkanku, tetapi kali ini aku siap. Aku tidak lagi menjadi Alia yang dulu. Aku sekarang adalah Alia yang tangguh, mandiri, dan tidak akan pernah tunduk pada siapapun. Setelah acara peluncuran produk yang sukses besar itu, aku merasa lega. Untuk pertama kalinya, aku benar-benar bisa berdiri di hadapan Ibu Kartika dan menunjukkan bahwa aku bukan perempuan yang lemah seperti yang selalu dia bayangkan. Namun, rupanya, kesuksesan itu justru menyalakan api kebencian yang lebih besar di hati mertuaku. Beberapa hari setelah acara, Ardi datang menghampiriku dengan ekspresi serius di wajahnya. Kami sedang duduk bersama di ruang keluarga saat dia mulai bicara. Alia, Ibu semakin tidak bisa menerima keberhasilanmu. Dia mengirimiku pesan dan menyebutmu sombong serta tidak menghormatinya sebagai mertua, kata Ardi dengan nada datar. Aku mendesah panjang. Ardi, apa yang harus kulakukan lagi? Aku sudah mencoba bersikap sopan. Aku bahkan tidak pernah menjelekkan Ibu di depan orang lain. Tapi Ibu selalu mencari-cari kesalahan. Ardi terdiam sejenak,
seolah mempertimbangkan sesuatu. Aku tahu, Alia. Tapi kita tidak bisa terus hidup dalam suasana tegang seperti ini. Mungkin kita harus bicara dengan ibu dan mencoba menyelesaikannya. Aku tahu bahwa pembicaraan ini tidak akan mudah. Ibu Kartika tidak pernah mau mendengarkan, terutama jika hal itu datang dariku. Namun, demi Ardi, aku setuju untuk mencoba. Kami pun merencanakan pertemuan keluarga di rumah kami. Hari yang ditentukan tiba. Aku duduk di ruang tamu bersama Ardi, menunggu kedatangan Ibu Kartika. Pikiranku dipenuhi berbagai skenario tentang bagaimana percakapan ini akan berjalan. Namun yang jelas, aku harus bersikap tenang dan tidak terprovokasi. Tak lama kemudian, pintu depan terbuka, dan Ibu Kartika masuk dengan langkah angkuh. Dia mengenakan pakaian formal yang mencolok, seolah ingin menunjukkan kekuasaannya. Aku bisa merasakan aura dingin yang mengelilinginya. "Ardi," katanya singkat, langsung menuju putranya tanpa melirik ke arahku. Ardi berdiri dan menyambut ibunya dengan senyum kecil. "Ibu, terima kasih sudah datang." Ibu Kartika duduk di sofa dengan anggun, tetapi sikapnya jelas penuh dengan kebencian. Dia menatapku sekilas, lalu berdehem sebelum akhirnya mulai berbicara. "Apa yang ingin kalian bicarakan?" tanyanya tanpa basa-basi. Ardi tampak canggung. Dia menarik napas dalam-dalam sebelum menjawab. "Ibu, kami ingin berbicara tentang hubungan kita. Ibu dan Alia tampaknya tidak pernah akur, dan aku merasa kita harus menyelesaikan ini dengan baik." Ibu Kartika mendengus. "Selesaikan dengan baik? Ardi, masalahnya jelas. Alia selalu bersikap sok, seolah-olah dia lebih dari siapapun di keluarga ini. Dia tidak menghormati mertuanya, dan aku lelah menghadapi sikapnya yang sombong." Aku menatapnya, berusaha menahan diri agar tidak bereaksi. Tetapi kata-kata itu menusukku. Aku telah melakukan yang terbaik untuk bersikap sopan, tetapi tetap saja dia selalu merendahkanku. "Ibu, aku tidak pernah bermaksud untuk sombong atau tidak hormat. Aku hanya berusaha untuk menjadi istri yang baik bagi Ardi dan menjalankan bisnis yang aku bangun dari nol," jawabku dengan nada yang tenang namun tegas. Ibu Kartika mengangkat alis, seolah tidak percaya dengan apa yang aku katakan. "Bisnis yang kamu bangun dari nol? Jangan membuatku tertawa. Alia, kamu hanya bisa sukses karena menikah dengan anakku. Tanpa Ardi, kamu bukan siapa-siapa." Kata-kata itu seperti tamparan keras di wajahku. Aku sudah menduganya, tapi mendengarnya secara langsung dari mulutnya tetap membuatku terkejut. Amarah dalam diriku mulai membara, tetapi aku tetap menahan diri. "Ibu, aku menghargai Ardi sebagai suamiku, tapi keberhasilan ini adalah hasil kerja kerasku. Aku tidak pernah meminta bantuan dari siapapun, termasuk Ardi. Aku ingin ibu tahu bahwa aku sudah cukup kuat untuk berdiri di atas kakiku sendiri," kataku dengan tegas. Ibu Kartika tertawa kecil, sinis. "Lihatlah Ardi. Lihat bagaimana istrimu bicara. Dia tidak menghormatiku sama sekali. Sejak awal aku tahu, perempuan seperti Alia tidak pantas untukmu." Ardi mencoba menenangkan situasi. "Ibu, tolong. Kita tidak di sini untuk bertengkar. Aku hanya ingin semuanya berjalan damai." Namun, Ibu Kartika tidak mendengarkan. Dia melanjutkan, "Alia, kamu mungkin berpikir bahwa uangmu bisa membungkamku, tapi kamu salah. Aku tidak akan pernah mengakui perempuan yang merusak keluarga ini sebagai menantu. Kamu tidak tahu apa-apa tentang menjadi bagian dari keluarga besar ini." Kesabaranku akhirnya habis. Aku berdiri dan menatap langsung ke arah Ibu Kartika. "Ibu, cukup.
Aku sudah cukup sabar mendengarkan hinaan ibu selama ini. Aku mungkin bukan menantu yang sempurna di mata ibu, tapi aku tahu satu hal. Aku tidak akan pernah membiarkan ibu terus-menerus merendahkanku. Aku bukan perempuan lemah seperti yang ibu kira. Ibu Kartika tampak terkejut dengan reaksiku, seolah tidak pernah menyangka aku akan berani melawan. Dia terdiam beberapa detik, sebelum akhirnya berdiri dengan wajah marah. Ardi, jika kamu tidak segera menceraikan perempuan ini, maka aku yang akan keluar dari hidup kalian berdua. Pilih, aku atau dia, ancam Ibu Kartika dengan suara bergetar. Ardi tampak terpukul mendengar ultimatum itu. Dia terdiam, menatap ibunya dengan sorot mata penuh kekecewaan. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan suara yang lirih namun tegas, "Ibu, aku mencintai Alia, dan aku tidak akan menceraikannya." Jawaban Ardi membuat Ibu Kartika semakin marah. Dia menatap putranya dengan tatapan tidak percaya, lalu berbalik dan berjalan keluar dari rumah kami tanpa sepatah kata pun. Ketika pintu tertutup dengan keras, aku merasa campuran antara lega dan sedih. Lega karena akhirnya aku bisa membela diriku sendiri, tetapi juga sedih karena hubungan antara Ardi dan ibunya semakin rusak. Ardi mendekatiku, meraih tanganku dengan lembut. Aku minta maaf. Alia, aku tidak pernah ingin ini terjadi. Aku tersenyum lemah. Ini bukan salahmu, Ardi. Ibu Kartika memang tidak pernah bisa menerima keberadaanku. Tapi kita harus tetap bersama, apapun yang terjadi. Di saat itu, aku sadar bahwa cobaan ini belum berakhir. Ibu Kartika mungkin pergi untuk sementara, tapi aku tahu dia tidak akan tinggal diam. Aku harus bersiap menghadapi apapun yang akan terjadi selanjutnya. Beberapa minggu berlalu sejak pertengkaran besar dengan Ibu Kartika. Aku dan Ardi berusaha melanjutkan hidup kami seperti biasa, meskipun ada kekosongan yang terasa setelah kejadian itu. Ardi tampak murung dan lebih sering diam, mungkin masih terbebani dengan pernyataan ibunya yang menuntut dia memilih antara aku dan ibunya. Meskipun dia telah memutuskan untuk mendukungku, aku tahu bahwa perasaan bersalahnya masih menggantung. Namun, suasana rumah kami perlahan mulai membaik. Aku fokus pada bisnisku, dan Ardi kembali ke rutinitas pekerjaannya. Hubungan kami semakin kuat, seperti ada ikatan baru yang tercipta setelah melewati ujian berat itu. Tapi di tengah-tengah kebahagiaan kami, aku tahu jauh di lubuk hatiku bahwa ini belum berakhir. Ibu Kartika tidak mungkin menyerah begitu saja. Dan benar saja, suatu hari di sore yang cerah, saat aku sedang berada di kantor memeriksa laporan keuangan perusahaan, sebuah panggilan tak terduga masuk ke teleponku. "Alia, ini Ayu, sekretarismu. Tadi ada tamu yang datang, seorang perempuan. Katanya dia adalah asisten pribadi Ibu Kartika," ujar Ayu dengan nada cemas. "Dek." Jantungku berdegup kencang mendengar nama Ibu Kartika disebut. Asisten pribadi? Apa yang dia inginkan? Ayu terdengar ragu sebelum melanjutkan. Dia mengatakan bahwa Ibu Kartika sedang merencanakan sesuatu. Tapi dia tidak menjelaskan lebih jauh. Hanya meninggalkan pesan bahwa kamu harus bersiap-siap. Perasaanku langsung campur aduk. Apalagi yang direncanakan Ibu Kartika kali ini? Aku menutup telepon dengan perasaan gelisah, mencoba mencerna apa yang baru saja kudengar. Ardi tidak tahu soal ini, dan aku tidak ingin membuatnya semakin tertekan. Tapi di sisi lain, aku tahu aku harus berjaga-jaga. Malam harinya, aku duduk bersama Ardi di ruang makan. Makan malam kami hening. Hanya suara peralatan makan yang terdengar. Aku terus berpikir tentang pesan yang disampaikan Ayu tadi siang. Rasa cemas mulai menghantuiku, tetapi aku berusaha menyembunyikannya dari Ardi. "Alia,
Kamu terlihat tidak tenang. Ada sesuatu yang ingin kamu ceritakan. Ardi menatapku dengan sorot mata penuh perhatian. Aku terdiam sejenak, mempertimbangkan apakah sebaiknya aku memberitahunya. Tapi pada akhirnya, aku tahu bahwa ini bukan sesuatu yang bisa kusembunyikan. Ardi, tadi ada pesan dari asisten pribadi ibu. Dia bilang ibu sedang merencanakan sesuatu, tapi tidak jelas apa maksudnya, ujarku pelan. Ardi tampak terkejut, tetapi kemudian wajahnya berubah menjadi serius. Apalagi ini? Ibu seharusnya sudah berhenti mengganggu kita. Aku juga tidak tahu, tapi firasatku mengatakan bahwa ini bukan hal sepele. Aku hanya ingin kita waspada, kataku sambil menatapnya dengan penuh kecemasan. Ardi mengangguk, lalu menggenggam tanganku. Kita akan menghadapi apapun itu bersama. Aku tidak akan membiarkan ibu menghancurkan kehidupan kita. Kata-kata Ardi memberiku kekuatan, tapi aku tahu, di balik ketenangannya, Ardi juga sangat tertekan dengan situasi ini. Hubungan dengan ibunya tidak bisa lagi dipulihkan dengan mudah. Dan yang membuatku semakin khawatir, Ibu Kartika bukan tipe orang yang mundur begitu saja. Dia selalu punya cara untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Beberapa hari kemudian, rencana Ibu Kartika mulai terungkap. Aku baru saja selesai menghadiri rapat penting dengan klien di kantorku ketika aku mendapat telepon dari salah satu investor utama di perusahaanku. Alia, kami mendapat kabar bahwa perusahaanmu sedang dalam investigasi terkait pelanggaran pajak, kata investor itu dengan nada tegas. Aku terdiam, merasa terkejut sekaligus bingung. Investigasi? Pelanggaran pajak? Itu tidak mungkin. Semua laporan keuangan kami selalu diaudit dengan benar. Tapi ini kabar yang kami dengar. Beberapa pihak berwenang sedang memeriksa laporan keuangan perusahaanmu. Kami hanya ingin memastikan bahwa ini tidak akan mempengaruhi investasi kami. Lanjutnya dengan nada dingin. Aku mencoba menenangkan diri, meskipun perasaanku campur aduk. Aku akan segera mencari tahu dan menyelesaikan masalah ini. Terima kasih sudah memberitahu. Setelah menutup telepon, aku merasa dunia seakan runtuh. Investigasi pajak? Bagaimana mungkin? Semua dokumen kami selalu lengkap dan sesuai dengan aturan. Namun, aku tidak bisa mengabaikan kemungkinan bahwa ini adalah bagian dari rencana Ibu Kartika. Aku langsung menghubungi tim keuangan dan pengacara perusahaanku untuk mengonfirmasi kabar ini. Ternyata, benar saja. Beberapa pejabat pajak datang ke kantor untuk melakukan investigasi terkait dugaan pelanggaran. Ini pasti ulah Ibu Kartika, pikirku. Dia tahu betul bahwa dengan menghancurkan reputasi bisnisku, dia bisa menyerang titik terlemahku. Beberapa hari berikutnya dipenuhi dengan kekhawatiran dan ketidakpastian. Meski aku tahu bahwa bisnisku tidak bersalah, dampak dari kabar tersebut mulai terasa. Beberapa investor menarik diri, dan nama baik perusahaan mulai dipertanyakan di media. Aku berada di tengah badai, tetapi aku tidak akan menyerah. Dengan bantuan tim pengacaraku, kami berhasil membuktikan bahwa tuduhan pelanggaran pajak itu tidak berdasar. Namun, kerusakan sudah terjadi. Reputasi perusahaan terguncang, dan itu adalah kemenangan kecil bagi Ibu Kartika. Aku tidak bisa tinggal diam. Kali ini, aku tahu bahwa aku harus mengambil tindakan lebih tegas. Ibu Kartika sudah melampaui batas, dan aku tidak bisa membiarkan dia terus-menerus mencoba menghancurkan kehidupanku dan Ardi. Aku memutuskan untuk bertemu dengannya, kali ini dengan sikap yang jauh lebih tegas. Tidak akan ada lagi kesabaran dan pengertian. Aku akan melindungi apa yang sudah kubangun, termasuk pernikahanku dengan Ardi.
Saat aku berdiri di depan pintu rumah Ibu Kartika, aku menarik napas dalam-dalam. Kali ini, aku tidak akan membiarkan dia menginjak-injak harga diriku. Pertarungan ini baru saja dimulai, dan aku siap menghadapi apapun yang akan terjadi selanjutnya. Ketika aku melangkah masuk ke rumah besar milik Ibu Kartika, suasana di dalam rumah terasa dingin dan tegang. Tak ada sambutan ramah dari pelayan, tak ada sapaan hangat dari sang nyonya rumah. Hanya ada keheningan yang mencekam. Aku tahu bahwa ini adalah rencana Ibu Kartika untuk membuatku merasa kecil dan tidak nyaman, tapi aku tidak akan terintimidasi. Di ruang tamu, Ibu Kartika sudah duduk dengan anggun di sofa besar, mengenakan pakaian mewah berwarna hitam yang mencerminkan otoritasnya. Tatapannya tajam seperti biasa, seolah menantang siapa saja yang berani melawannya. Di sebelahnya berdiri seorang pria parubaya dengan setelan formal, pengacaranya. Kurasa, ini bukan pertemuan keluarga biasa. Aku tahu itu. Ini akan menjadi pertemuan terakhir untuk menyelesaikan segala hal yang belum tuntas. Alia, suara Ibu Kartika dingin dan tegas. Aku tidak menyangka kamu akan datang ke sini setelah apa yang terjadi belakangan ini. Aku duduk dengan tenang di hadapannya, berusaha mengendalikan perasaanku. Saya datang untuk menyelesaikan semuanya, Bu, jawabku tanpa basa-basi. Senyum tipis muncul di wajah Ibu Kartika. Oh, benar? Lalu apa yang ingin kamu selesaikan? Alia, bisnismu sedang di ujung tanduk, reputasimu hancur, dan Ardi mungkin akan segera sadar bahwa menikah denganmu adalah kesalahan besar. Aku menghela napas panjang. Saya tahu apa yang Ibu lakukan. Ibu mengatur investigasi pajak itu untuk menghancurkan saya dan mencoba memecah belah rumah tangga saya. Tapi Ibu salah besar jika berpikir saya akan menyerah. Saya bukan tipe orang yang mudah dipatahkan, Bu. Ibu Kartika tertawa pelan, penuh sinis. Kamu terlalu percaya diri, Alia. Bisnismu tidak akan bertahan lama jika terus mendapat tekanan. Dan Ardi, dia pasti akan kembali padaku suatu saat nanti. Seorang anak selalu pulang ke ibunya. Aku menatap Ibu Kartika tajam. Ardi mencintai saya, Bu. Dan dia sudah memutuskan untuk berdiri di pihak saya, bukan di pihak Ibu. Bagaimanapun, saya datang ke sini bukan untuk membahas Ardi. Saya ingin memberitahu Ibu bahwa ini akan menjadi yang terakhir kalinya saya diam. Tatapan Ibu Kartika berubah, seolah dia tidak menyangka aku akan berbicara seberani ini. Maksudmu? Saya akan memulai langkah saya, kataku tegas. Saya akan memastikan bahwa apa yang Ibu lakukan tidak akan pernah terulang lagi, dan saya tidak akan membiarkan Ibu terus-menerus mengganggu kehidupan kami. Pengacara Ibu Kartika, yang sejak tadi diam, kini angkat bicara. Nona Alia, saya rasa Anda harus berhati-hati dengan apa yang Anda katakan. Tuduhan tanpa bukti bisa menjadi masalah besar. Aku tersenyum tipis, lalu mengeluarkan sebuah dokumen dari tas. Saya sudah mengantisipasi ini. Saya tidak datang tanpa persiapan. Ini adalah bukti bahwa Ibu Kartika berusaha mempengaruhi proses investigasi pajak dengan cara yang tidak etis. Ada rekaman dan bukti transaksi yang menunjukkan keterlibatan Ibu dalam skema itu. Wajah Ibu Kartika berubah pucat seketika, dan pengacaranya terlihat gelisah. Kamu, bagaimana bisa? Ibu Kartika terdiam, jelas tidak menyangka aku bisa mendapatkan bukti sebesar ini. Saya punya koneksi yang lebih kuat dari yang Ibu bayangkan. Jadi, kalau Ibu tidak ingin masalah ini dilaporkan ke pihak berwenang, saya sarankan Ibu berhenti mengganggu hidup saya dan Ardi, ujarku dengan tegas. Ibu Kartika terdiam, bibirnya menipis dengan kemarahan yang ditahan.
Aku tahu bahwa dia sedang menimbang-nimbang pilihannya. Dia mungkin bisa melawan dengan cara lain, tapi kali ini aku punya kekuatan yang cukup untuk membungkamnya. Kamu pikir kamu bisa menang melawan aku hanya dengan ini? Tantang Ibu Kartika, meskipun suaranya kini terdengar lebih lemah. Saya tidak peduli menang atau kalah, Bu. Saya hanya ingin hidup tenang dengan suami saya. Saya ingin ibu berhenti menghancurkan rumah tangga kami, jawabku tanpa ragu. Keheningan panjang menyelimuti ruangan itu. Aku bisa merasakan betapa kerasnya pertarungan batin di dalam diri Ibu Kartika. Dia terbiasa menang, terbiasa mengendalikan semuanya. Dan sekarang, untuk pertama kalinya, dia berada di posisi yang terpojok. Akhirnya, dengan suara dingin dan tegas, dia berkata, "Baiklah, aku akan mundur. Tapi jangan pernah berpikir bahwa aku akan melupakan ini. Alia, kamu telah memulai perang yang besar." Aku berdiri, merasa sedikit lega meskipun ancaman Ibu Kartika masih menggantung. Perang ini sudah dimulai sejak lama, Bu, dan saya tidak takut lagi. Aku berbalik, meninggalkan ruangan itu dengan langkah tegas. Di belakangku, Ibu Kartika mungkin masih marah, tetapi untuk pertama kalinya, aku merasa bahwa aku telah mengendalikan situasi. Ini adalah babak baru dalam hidupku bersama Ardi, dan tidak peduli apa yang akan terjadi selanjutnya, aku siap menghadapinya. Saat aku keluar dari rumah besar itu, udara sore terasa lebih segar dari sebelumnya. Aku tahu bahwa ini belum benar-benar berakhir, tapi untuk saat ini, aku telah menang. Aku berhasil melindungi pernikahanku dan bisnisku dari kehancuran yang direncanakan Ibu Kartika. Sekarang, tinggal bagaimana aku dan Ardi melanjutkan kehidupan kami dengan damai. Dan meskipun aku tahu Ibu Kartika mungkin masih menyimpan dendam, aku tidak akan gentar. Karena kali ini, aku berdiri sebagai Alia yang lebih kuat, dan tidak ada yang bisa meruntuhkan aku lagi. Setelah pertemuan yang menegangkan dengan Ibu Kartika, kehidupan sehari-hariku dengan Ardi perlahan mulai membaik. Kami telah melewati badai besar, dan meskipun masih ada sisa-sisa ketegangan yang membayang, kami berdua berkomitmen untuk memperbaiki hubungan dan menjaga apa yang telah kami bangun bersama. Namun, aku tahu ini baru permulaan. Ibu Kartika mungkin telah mundur untuk sementara waktu, tetapi dia bukan tipe orang yang akan menyerah begitu saja. Ancaman bahwa dia tidak akan pernah melupakan ini selalu terngiang di kepalaku. Karena itu, aku tidak boleh lengah. Aku harus siap untuk apapun yang mungkin dia rencanakan di masa depan. Di sisi lain, bisnisku mulai kembali stabil setelah serangan brutal dari pihak pajak yang ternyata diatur oleh Ibu Kartika. Dengan bukti yang aku miliki, aku berhasil membersihkan namaku dan bisnisku dari segala tuduhan, membuat semua karyawan serta rekan bisnis kembali percaya padaku. Hal ini membuatku semakin termotivasi untuk berkembang lebih jauh. Suatu hari, aku menerima telepon dari salah satu klien besarku, Bapak Anggara. Dia adalah seorang pengusaha ternama yang sebelumnya ragu untuk melanjutkan kerjasama denganku setelah skandal pajak yang menimpa perusahaanku. Namun, setelah mengetahui kebenaran dan bagaimana aku mengatasi situasi dengan tenang dan bijaksana, dia ingin bertemu untuk membicarakan peluang kerjasama yang lebih besar. Selamat pagi, Alia. Saya dengar Anda telah melewati masa sulit dengan luar biasa. Saya salut dengan ketenangan dan kekuatan Anda dalam menghadapi krisis itu, katanya dengan nada penuh pujian saat kami bertemu di kantornya. Terima kasih, Pak Anggara. Itu adalah masa yang sulit, tapi saya tidak bisa menyerah begitu saja. Saya harus memperjuangkan apa yang saya bangun, jawabku dengan tegas. Dan itulah yang membuat saya tertarik untuk membicarakan proyek baru ini. Saya ingin mengajak Anda bekerja sama dalam proyek properti besar yang sedang saya rencanakan.
Ini akan menjadi salah satu proyek terbesar di kota ini, dan saya membutuhkan seseorang yang bisa dipercaya dan memiliki integritas tinggi. Saya yakin Anda adalah orang yang tepat. Lanjutnya sambil memberikan dokumen proposal kerjasama. Aku memandang dokumen itu dengan penuh antusias. Proyek ini bisa menjadi loncatan besar bagi bisnisku. Jika berhasil, bukan hanya aku yang akan mendapatkan keuntungan besar, tetapi juga akan memperkuat posisiku di industri yang sangat kompetitif ini. Aku tahu bahwa ini adalah kesempatan yang tidak boleh disia-siakan. Ini adalah tawaran yang luar biasa, Pak Anggara. Saya sangat tertarik untuk bekerja sama dalam proyek ini. Saya yakin ini akan menjadi kesuksesan besar bagi kita berdua. Jawabku dengan senyum percaya diri. Kami membahas detail proyek itu selama beberapa jam, dan semakin lama aku berbicara dengan Pak Anggara, semakin yakin aku bahwa ini adalah langkah besar berikutnya dalam perjalanan bisnisku. Setelah pertemuan itu, aku pulang dengan semangat baru dan hati yang dipenuhi optimisme. Namun, di balik semua ini, aku tidak lupa bahwa ancaman dari Ibu Kartika masih ada di luar sana. Bagaimanapun juga, dia tidak akan tinggal diam melihat kesuksesanku terus berkembang. Meski begitu, aku tidak akan membiarkan ketakutan menghentikanku. Aku telah melalui yang terburuk, dan sekarang saatnya aku bangkit lebih tinggi lagi. Malam itu, saat aku dan Ardi sedang makan malam di rumah, aku menceritakan tentang proyek besar yang baru saja aku dapatkan. Wajah Ardi berseri-seri mendengarnya. Wow, itu luar biasa. Sayang, aku tahu kamu bisa melakukan hal besar seperti ini. Aku sangat bangga padamu, katanya sambil menggenggam tanganku dengan lembut. Aku juga tidak percaya ini benar-benar terjadi, tapi aku siap untuk mengambil langkah ini. Ini adalah kesempatan besar. Ardi, dengan proyek ini, kita bisa mencapai level yang lebih tinggi lagi. Jawabku dengan penuh semangat. Ardi tersenyum, tetapi aku bisa melihat ada kekhawatiran di matanya. Aku hanya khawatir. Alia, ibu mungkin tidak akan membiarkanmu berkembang tanpa mencoba menghalangi. Kamu tahu bagaimana dia. Aku mengangguk. Aku tahu, tapi aku tidak bisa terus-menerus hidup dalam bayang-bayangnya. Kita harus maju, Ardi. Dan kali ini, aku tidak akan membiarkan siapapun menghentikanku. Dia menatapku dengan penuh rasa bangga dan berkata, "Kamu benar, Alia. Aku di sini untuk mendukungmu, apapun yang terjadi." Beberapa minggu kemudian, proyek besar itu mulai berjalan. Timku bekerja keras siang dan malam, dan kami memastikan segala sesuatunya berjalan lancar. Setiap tantangan yang muncul, kami hadapi bersama. Aku merasa sangat hidup dalam proses ini, seolah-olah inilah panggilan hidupku yang sesungguhnya. Mengelola bisnis, menghadapi tantangan, dan terus berkembang. Namun, seperti yang sudah aku duga, tidak lama setelah proyek ini berjalan, aku mulai merasakan adanya gangguan. Beberapa pemasok tiba-tiba membatalkan kerjasama, kontrak dengan klien tiba-tiba diakhiri tanpa alasan yang jelas, dan beberapa investor mulai ragu. Aku tahu ini bukan kebetulan. Tangan Ibu Kartika pasti ada di balik semua ini. Meski begitu, kali ini aku sudah siap. Aku telah membangun koneksi yang lebih kuat, dan aku tidak akan menyerah begitu saja. Setiap masalah yang muncul, aku hadapi dengan kepala dingin. Aku menggunakan semua sumber daya yang aku miliki untuk memastikan bahwa proyek ini tidak akan terhenti. Di tengah semua tekanan ini, aku mendapatkan satu berita yang membuatku tersenyum. Ternyata, ada satu pihak yang sangat berpengaruh di balik layar yang mendukungku, Pak Anggara. Dia tidak hanya melihat potensiku, tetapi juga siap untuk melindungiku dari ancaman yang tidak terlihat. Ibu Kartika mungkin kuat, Alia,
Tapi kamu memiliki jaringan yang lebih besar sekarang. Kita akan menghadapi ini bersama, ujar Pak Anggara suatu hari saat kami membahas rencana ke depan. Dengan dukungan dari Pak Anggara dan tekadku yang tidak tergoyahkan, aku terus maju. Aku tahu bahwa perjalanan ini tidak akan mudah, tetapi satu hal yang pasti, aku tidak akan pernah menyerah. Aku telah belajar banyak dari pertempuran ini, dan kini aku siap untuk menghadapi apapun yang datang. Babak baru dalam hidupku sudah dimulai, dan aku tahu bahwa aku tidak akan berjalan sendirian. Bersama Ardi dan orang-orang yang mendukungku, aku akan mencapai kesuksesan yang lebih besar. Dan untuk Ibu Kartika, dia mungkin masih mencoba menghalangiku, tapi dia tidak akan pernah bisa menghentikan langkahku. Meski proyek besar dengan Pak Anggara terus berkembang, gangguan dari Ibu Kartika semakin terasa. Bisnisku menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Sebagai seorang mertua yang angkuh, Ibu Kartika tidak pernah berhenti mencari cara untuk menjatuhkanku. Setiap kali aku melangkah maju, sepertinya ada rintangan baru yang muncul. Suatu hari, sebuah email dari pemasok penting tiba di kotak masukku, memberitahukan bahwa mereka membatalkan kerjasama dengan alasan yang tidak jelas. Aku merasa ada yang tidak beres. Setelah penyelidikan lebih lanjut, aku menemukan bahwa Ibu Kartika telah menggunakan koneksinya untuk menekan beberapa pemasok dan klienku, membuat mereka takut untuk terus bekerja sama denganku. Meski begitu, aku tidak tinggal diam. Dengan dukungan Ardi dan Pak Anggara, aku mengambil tindakan cepat untuk mencari pemasok baru. Meski sempat tertunda, proyek tetap berjalan. Namun, di belakang semua ini, aku tahu bahwa Ibu Kartika tidak akan berhenti di sini. Serangannya semakin terencana dan kejam. Setelah beberapa bulan, akhirnya aku mendapatkan informasi yang sangat penting. Ternyata, Ibu Kartika bukan hanya mencoba menjatuhkan bisnisku. Dia juga berencana untuk menggunakan kekayaannya dan pengaruh sosialnya untuk menutup akses ke beberapa pasar besar yang ingin aku masuki. Ini adalah perang terbuka. Dengan bantuan Pak Anggara, aku menyusun strategi baru. Alih-alih bertahan, aku memutuskan untuk melawan balik. Kami mulai mencari cara untuk menghalangi rencana Ibu Kartika. Aku tahu bahwa permainan ini tidak hanya tentang kekuatan finansial, tetapi juga tentang kepercayaan dan reputasi. Satu langkah penting adalah mengundang media besar untuk meliput proyek kami. Aku ingin menunjukkan kepada publik bahwa meski ada berbagai tekanan dari pihak tertentu, aku dan timku tetap bekerja keras untuk memberikan yang terbaik. Pak Anggara juga memainkan peran penting dalam memastikan bahwa proyek ini mendapatkan sorotan yang positif. Ibu Kartika mungkin memiliki kekuasaan, tapi dia tidak bisa mengontrol media. Saat proyek mulai meraih kesuksesan besar dan menarik perhatian publik, Ibu Kartika semakin marah. Suatu malam, dia datang ke rumah kami tanpa pemberitahuan. Wajahnya merah padam penuh amarah. "Alia, kamu pikir kamu bisa menghancurkan aku? Kamu pikir aku tidak tahu apa yang sedang kamu lakukan? Kamu ingin mencoreng nama baik keluargaku?" bentaknya dengan penuh kebencian. Aku menatapnya dengan tenang. "Saya tidak berusaha menghancurkan siapapun, Bu. Saya hanya berusaha melindungi apa yang telah saya bangun dengan susah payah. Dan saya tidak akan membiarkan siapapun, termasuk Anda, menghancurkannya." Ardi mencoba menenangkan ibunya, tapi Ibu Kartika tidak bisa dikendalikan. "Ardi, bagaimana bisa kamu tetap mendukung perempuan ini? Dia telah mencemarkan nama baik keluarga kita." Namun, untuk pertama kalinya, Ardi berdiri dengan tegas di hadapan ibunya. "Bu, Alia adalah istriku. Dan apa yang dia lakukan adalah untuk kebaikan kami semua. Saya berdiri di sampingnya, tidak peduli apapun yang terjadi."
Kata-kata Ardi membuat Ibu Kartika terdiam sejenak. Ini adalah momen penting dalam hubungan kami. Aku merasa bahwa Ardi akhirnya sepenuhnya mendukungku, bahkan di hadapan ibunya sendiri. Setelah konfrontasi itu, Ibu Kartika tidak muncul lagi untuk beberapa waktu. Namun, aku tahu bahwa dia masih mencoba mencari cara untuk menjatuhkanku. Hingga suatu hari, berita besar meledak di media. Ibu Kartika terlibat dalam skandal besar terkait dengan penggunaan dana ilegal untuk memengaruhi proyek-proyek besar di kota. Skandal ini menghancurkan reputasi Ibu Kartika. Semua orang mulai menjauhinya. Bisnis-bisnis yang selama ini mendukungnya mulai rontok satu persatu. Ibu Kartika, yang selama ini sombong dan angkuh, kini berada di ambang kehancuran. Aku tidak merasa bangga atau bahagia atas penderitaannya, tetapi ini adalah akibat dari tindakannya sendiri. Dia terlalu jauh terlibat dalam permainan kotor, dan akhirnya, dia harus membayar harganya. Pak Anggara memberitahuku bahwa dengan runtuhnya pengaruh Ibu Kartika, proyek kami sekarang berjalan tanpa hambatan. Dalam waktu singkat, omset bisnis kami melonjak pesat, bahkan jauh melampaui ekspektasi awal. Aku dan timku berhasil meraih kesuksesan besar. Aku tersenyum kecil. Aku tahu bahwa perjalanan ini penuh dengan liku, tetapi aku tidak pernah menyerah. Kini, omset bisnisku telah mencapai level yang bahkan bisa membuatku membeli jet pribadi, sesuatu yang dulu hanya ada dalam bayangan. Setelah semua yang terjadi, hidupku mulai tenang. Ibu Kartika telah kehilangan pengaruhnya, dan meski hubungan kami tidak pernah sepenuhnya pulih, setidaknya dia tidak lagi mencoba mengganggu kehidupanku. Ardi dan aku semakin dekat setelah melewati semua cobaan ini. Kami berdua tumbuh lebih kuat bersama, dan aku sangat bersyukur memiliki suami yang pada akhirnya selalu ada di sampingku. Bisnisku berkembang pesat, dan aku telah membuktikan kepada semua orang, terutama kepada diriku sendiri, bahwa aku mampu bangkit meski dihantam badai bertubi-tubi. Suatu hari, saat aku duduk di ruang kerjaku, aku menerima pesan dari Ardi. "Sayang, aku bangga padamu. Kamu telah melewati semuanya dengan kepala tegak. Sekarang, mari kita nikmati hasil dari semua perjuanganmu." Aku tersenyum membaca pesannya. Benar, ini adalah hasil dari semua kerja keras, ketekunan, dan keberanian untuk melawan. Aku tahu bahwa perjalanan ini belum sepenuhnya berakhir, tetapi aku siap untuk menghadapi apapun yang akan datang. Karena sekarang, aku tahu bahwa aku bisa menang melawan siapapun, bahkan seorang mertua yang angkuh dan sombong. Tamat.